Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rahmat, NIM 192010202004113, kelas manajemen 5A3. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi autokorelasi. Autokorelasi meliputi beberapa, yaitu definisi autokorelasi, estimasi keberadaan autokorelasi, konsekuensi praktis autokorelasi, dan mendeteksi dan solusi. Definisi autokorelasi yaitu autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variabel. Adanya korelasi antara anggota serangkaian data observasi, baik itu data time series atau data cross section. Korelasi ini terjadi antar waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi terjadi pada data time series, artinya kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu. Autokorelasi merupakan adanya komponen error yang berkorelasi berdasarkan urutan waktu atau urutan ruang, atau berkorelasi pada dirinya sendiri. Estimasi keberadaan autokorelasi yaitu satu, adanya inertia atau kelembaman biasanya terjadi pada data time series seperti PDB, indeks harga, produksi, dan sebagainya. 2. Specific bias, tidak memasukkan variabel yang penting, variabel yang seharusnya dimasukkan dalam model ternyata tidak dimasukkan. 3. Fenomena job web atau jaring laba-laba, biasanya terjadi pada komoditi pertanian, di mana komoditi pertanian terhambat beraksi terhadap perubahan harga. 4. Manipulasi data, contohnya data triwulan diambil dari rata-rata data selama 3 bulan. Inter atau ekstrapolasi data, mengestimasi data antara 1990 sampai 2000 dari data sensus tahun 1990 dan 2000. Konsekuensi praktis autokorelasi yaitu 1. Pengujian parameter regresi menjadi tidak valid. 2. Hasil dugaan yang didapat menjadi tidak dapat dipercaya. 3. Nilai varians dan kesalahan baku yang akan digunakan tidak akan efisien. Mendeteksi autokorelasi. 1. Metode grafik, yaitu metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi, sekaligus merupakan langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Sesuai dengan definisinya, metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X. Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke min T dengan residual ke min T min 1. Suatu grafik mengindikasikan adanya autokorelasi dapat dilihat dari polanya. Suatu grafik dikatakan mengandung autokorelasi ketika terdapat pola antara residual dengan waktu, atau antara residual ke min T sampai ke min T min 1. 2. Uji turbin Watson. Pada metode ini, adanya autokorelasi agak sulit untuk ditentukan karena hanya melalui subjektivitas peneliti, sehingga tiap peneliti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian formal yang dapat dipercaya secara ilmiah. 3. Ujiran. Uji turbin Watson juga memiliki kelemahan ketika berada antara nilai DL dan DU, atau antara part min DU dan part min DL. Maka keputusannya autokorelasi tidak bisa diketahui mempunyai autokorelasi apa tidak, sehingga dilakukan uji lain, bisa dengan metode grafik atau metode formal lainnya. Salah satu uji formal yaitu ujiran. Prinsip kerja ujiran sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif atau positif atau negatif tanpa memperhatikan nilainya. Sehingga yang dimaksud di sini adalah sekelompok nilai residual yang mempunyai tanda sama secara berturut-turut. Keputusan dalam ujiran, apabila nilai RAN berada di antara interval tersebut, maka terima data sehingga disimpulkan residualnya random dan tidak adanya unsur autokorelasi. Solusi dari permasalahan autokorelasi. 1. Evaluasi model. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan mengidentifikasi apakah autokorelasi itu pure autocorrelation atau karena misspecification model.
Misspesifikasi di sini adalah kemungkinan adanya kuadratik model atau modelnya mengandung kuadratik, sehingga apabila hasil tersebut masih mengandung autokorelasi, maka autokorelasi tersebut merupakan pure autocorrelation. 2 yaitu generalized least squares GLS. Setelah kita mengetahui ternyata pure autocorrelation, maka langkah selanjutnya yaitu salah satunya dengan melakukan transformasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengurangi nilai variabel bebas dan terikat pada waktu ke min t dengan waktu ke min t min t. Yang ketiga yaitu Newey-West method. Pada metode mengasumsikan bahwa sampel yang digunakan besar dalam perhitungannya, digunakan software statistik, salah satunya adalah EView. Contoh soal. Sebagai contoh diberikan pada indeks kompensasi real per jam Y dan indeks output per jam X pada sektor bisnis dalam perekonomian Amerika Serikat periode 1960 sampai 2005. Tahun dasar indeks yaitu 1992 sama dengan 100. Tabel 1 data kompensasi real dan produktivitas tahun 1960 sampai 2005. Untuk mengecek apakah data tersebut terjadi autokorelasi atau tidak, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, dengan memplotkan data Y dan X, kita peroleh gambar 2 berikut. Karena hubungan antara kompensasi real dan produktivitas tenaga kerja diharapkan positif, maka tidak mengejutkan jika kedua variabel tersebut berkaitan positif. Gambar 2, plot antara kompensasi real dan produktivitas. Selain itu, kita bisa melihat bahwa hubungan antara Y dan X adalah hampir linear, meskipun terdapat tanda di mana pada nilai produktivitas yang lebih tinggi, hubungan antara kedua variabel sedikit tidak linear. Oleh karena itu, kita melakukan estimasi model linear dan model log linear dengan hasil sebagai berikut. Kedua model di atas memberikan hasil yang mirip. Dalam kedua kasus, koefisien estimasi sangat signifikan, yang diindikasikan oleh besarnya nilai T itu. Akan tetapi nilai R-square model log linear lebih tinggi dibandingkan model linear. Dengan demikian, model yang lebih baik di sini adalah model log linear. Pada model log linear ini, jika indeks produktivitas meningkat 1%, maka secara rata-rata indeks kompensasi real akan meningkat sebesar 0,65%. Selanjutnya, kita hitung nilai residual berdasarkan model log linear yang mana hasilnya diberikan pada tabel 2 berikut. Tabel 2, nilai residual. Residual terstandarisasi dan residual lag. Catatan S1 residual dari regresi antara upah dikurangi produktivitas dalam model log linear. S1 min 1. Residual lag 1 periode dan SDRES residual terstandarisasi dan diperoleh dari nilai residual sebagai estimasi standar errornya. Dengan memplotkan antara residual dengan variabel waktu, maka kita peroleh gambar 3 yang ditunjukkan berikut. Gambar 3, residual diperbesar 100 kali dan residual terstandarisasi pada dari model log linear antar upah dan produktivitas. Pada gambar 3 di atas, kita juga menceritakan plot antara residual dan distandarisasi dengan variabel waktu T, yang mana memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan plot antara residual dengan variabel waktu T, yaitu adanya pola yang tidak acak dan mengindikasikan terjadinya autokorelasi positif. Kita juga bisa memplotkan plot antara residual pada waktu T dengan residual pada waktu T-1. Adapun hasil plotnya diberikan pada gambar 4 berikut. Gambar 4, plot residual pada waktu T adalah dan T-1 pola yang ditunjukkan pada gambar 4 di atas termasuk dalam salah satu pola yang mengindikasikan terjadinya autokorelasi positif. Sekali lagi, perlu dinyatakan bahwa meskipun cara deteksi autokorelasi menggunakan metode grafik ini cukup powerful dan meyakinkan, akan tetapi metode ini bersifat subjektif dan kualitatif. Oleh karena itu, pada artikel berikut kita akan membahas cara mendeteksi autokorelasi dan dengan menggunakan pendekatan uji kuantitatif, yaitu uji run dan uji Turbine-Watson. Di sini ada data penjualan motor triwulanan sebuah dealer mobil Hyundai.
di Kota Malang. Di sini ada suatu variabel dependen yaitu Y dan dua variabel independen X1 dan X2, di mana Y sama dengan penjualan motor, X1 biaya iklan, X2 jumlah tenaga sales. Di sini ada data sampai dengan 15. Tahap pertama, ketika kita melakukan perhitungan uji autokorelasi menggunakan turbine Watson, yaitu kita membutuhkan residual. Jadi pertama kita lakukan analisis regresi terlebih dahulu untuk mencari residualnya dengan bantuan Excel. Cara pertama yaitu kita klik data, nanti di ujung atas sebelah kanan ada data analisis. Jika kita klik, maka akan muncul menu pilihan-pilihan analisis yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita akan melakukan analisis regresi, maka kita langsung cari regression. Setelah kita temukan regression, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan melakukan input Y rank. Jadi kita masukkan input data variabel Y. Jadi kita klik, kemudian kita blok, kemudian kita tutup, kemudian input X rank juga sama. Kita buka, kemudian kita blok sampai dengan variabel masuk. Kita tutup kembali. Jangan lupa mengklik label confidence level, juga diklik. Klik output rank, klik residual. Setelah diklik, kita klik OK. Selanjutnya Excel akan menganalisis regresi linear berganda. Langsung saja di sini rumus turbine Watson ya. Ini residual, kita sudah peroleh residual ialah pengurangan dari Y observasi dikurangi dengan Y predicted. Kita lihat nilai residualnya, kemudian kita blok semuanya, kita copy, kemudian kita pastekan di tempat tadi. Pastinya paste view saja supaya rumusnya tidak ikut tercopy. Mungkin kita samakan beberapa angka di belakang koma. Selanjutnya kita mencari ET min 1, artinya adalah residual pada periode T dikurangi residual pada periode sebelumnya. Kemudian untuk nilai DW kita tinggal berarti yang menjadi pembilang sebelah kanan, terus kita bagi penyebutnya sebelah kiri. Yang ET kuadrat terus kita enter, jadi hasil tabel DW sama dengan 2,11111. Bagaimana cara interpretasinya? Di mana turbine Watson, di mana K yaitu jumlah variabel independen. Ya, jadi kita menggunakan dua variabel independen X1 dan X2. Sehingga untuk mencari DL dan DU adalah kita di K2. Kemudian untuk N adalah jumlah data sama dengan 15. Coba kita lihat, ketik count, kemudian buka kurung, kemudian kita blok tutup kurung sama dengan 15. Berarti kita cari K2 dan 15 sehingga DL dan DU. DL sama dengan 0,9455 dan DU ketemu 1,5432. Jadi kita sudah memperoleh nilai DL dan DU. Kemudian kita butuh nilai part min DU dan part min DL. Mari kita hitung. Part min DU yaitu ketemu 2,4568 dan part min DL ketemu yaitu 3,0545. Nilai DW-nya yaitu 2,111249. Jadi kesimpulannya yaitu non autokorelasi. Kenapa? Karena posisi nilainya adalah di antara nilai DU dan part min DU. Sekian dari presentasi kami materi tentang autokorelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.